Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Auliani dengan NIM 256120100002. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian persediaan, metode pencatatan dan penilaian persediaan, sampai penyajiannya dalam laporan keuangan. Pengendalian persediaan bertujuan untuk melindungi persediaan dari kerusakan, kehilangan, dan pencurian, serta memastikan jumlah persediaan yang dicatat sesuai dengan kondisi sebenarnya. Melindungi persediaan. Pengendalian persediaan harus dimulai sejak persediaan diterima. Dokumen-dokumen seperti faktur pembelian, laporan penerimaan barang, dan kartu persediaan sangat penting untuk mengontrol persediaan. Persediaan harus disimpan di tempat yang aman, mudah diawasi, dan atur dengan sistem yang baik agar tidak rusak dan hilang. Sistem pengendalian persediaan dibagi menjadi dua, yaitu preventif untuk mencegah masalah dan detektif untuk mendeteksi kesalahan atau kecurangan. Melaporkan persediaan. Dalam akuntansi, persediaan harus dilaporkan secara akurat karena berpengaruh langsung terhadap laba perusahaan. Asumsi arus biaya persediaan. Masalah akuntansi muncul ketika barang yang sama dibeli dengan harga berbeda. Oleh karena itu, diperlukan asumsi arus biaya untuk menentukan harga pokok penjualan. Asumsi arus biaya persediaan membantu menentukan biaya persediaan akhir dan beban pokok penjualan secara sistematis. Ilustrasi asumsi arus biaya. Misalnya, 3 unit barang X dibeli pada waktu dan harga yang berbeda selama bulan Mei. Jika 1 unit dijual, maka biaya unit tersebut ditentukan berdasarkan metode yang digunakan. Identifikasi spesifik. Mengaitkan barang yang dijual dengan biaya perolehan tertentu. Metode ini cocok untuk barang bernilai tinggi dan unik. Metode FIFO. Mengasumsikan bahwa barang yang pertama dibeli adalah barang yang pertama dijual. Metode rata-rata tertimbang. Menghitung biaya rata-rata dari seluruh barang yang tersedia untuk dijual. Sistem persediaan. Terdapat 2 sistem pencatatan persediaan, yaitu sistem perpetual dan sistem periodik. FIFO dalam sistem perpetual. Dalam sistem perpetual, setiap transaksi pembelian dan penjualan langsung dicatat. Rata-rata bergerak atau metode biaya rata-rata tertimbang. Dalam sistem perpetual, metode rata-rata menggunakan rata-rata bergerak yang diperbarui setiap pembelian. Sistem periodik. Beban pokok penjualan dihitung di akhir periode setelah dilakukan perhitungan fisik persediaan. FIFO sistem periodik. Metode FIFO dalam sistem periodik menghitung persediaan akhir berdasarkan barang tersedia yang dibeli. FIFO sistem periodik 2. Persediaan akhir dihitung dari unit yang masih tersisa setelah penjualan. Beban pokok penjualan diperoleh dari selisih antara sedia untuk dijual dan persediaan akhir. Perbandingan metode FIFO dan rata-rata tertimbang menghasilkan nilai yang berbeda untuk laba dan persiapan akhir. Nilai persediaan. Persediaan biasanya dinilai berdasarkan biaya, namun dalam kondisi tertentu menggunakan nilai terendah antara biaya atau pasar. LCM digunakan ketika nilai pasar persediaan lebih rendah daripada biaya perolehannya.
Penyajian di laporan keuangan. Persediaan disajikan sebagai aset lancar dalam laporan posisi keuangan. Analisis persediaan dilakukan untuk menilai efisiensi pengelolaan persediaan. Perputaran persediaan. Semakin tinggi perputaran persediaan, semakin efisien perusahaan dalam mengelola persediaannya. Jumlah hari penjualan. Rasio ini menunjukkan beberapa lama persediaan berada di gudang sebelum terjual. Metode retail digunakan untuk memperkirakan persediaan akhir berdasarkan harga jual, sedangkan metode laba bruto digunakan untuk memperkirakan persediaan ketika data lengkap tidak tersedia. Sekian dari penjelasan saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.